Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar terjemah mudah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan yang pertama akan kita terjemahkan adalah kalimat nomina. Apa itu kalimat nomina? Kita lihat pada slide berikutnya. Kalimat nomina adalah kalimat yang memakai kata benda pada pola predikatnya. Nah, jadi di bahasa Indonesia kan satu kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Dan seminimal-minimalnya satu kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Jika predikatnya itu berupa kata benda, kata sifat, dan yang semisal dengannya, maka kita sebut itu kalimat nomina. Kalau predikatnya berupa kata kerja, maka kita akan sebut sebagai kalimat verbal. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah menerjemahkan kalimat nomina. Seperti contoh, Muhammad adalah seorang mahasiswa. Jadi Muhammad sebagai subjeknya, adalah seorang mahasiswa sebagai predikatnya. Ini di bahasa Indonesianya Muhammad adalah seorang mahasiswa. Menerjemahkan kalimat nomina di atas, kita akan memakai pola jumlah ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu. Dari Muhammad adalah seorang mahasiswa menjadi Muhammadun talibun. Gitu ya. Nah, kalimat nomina tadi, kalimat Muhammadun talibun disebut sebagai kalimat positif. Kalimat pernyataan atau statement yang positif yang bisa dirubah menjadi kalimat negatif dan menjadi kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif. Contohnya begini. Jadi bentuk positifnya adalah Muhammad adalah seorang mahasiswa. Dalam bahasa Arabnya kita mengatakan Muhammadun talibun. Bentuk negatifnya kita bilang Muhammad bukanlah seorang mahasiswa. Jadi kalimat negatif itu yang ada kata bukan, tidak, jangan, dan semisalnya. Di sini kita pakai yang bukanlah. Muhammad bukanlah seorang mahasiswa. Bahasa Arabnya menjadi Muhammadun laisa taliban. Di sini tambahannya adalah kata laisa untuk menyatakan bukanlah. Dan kalau sudah ada laisa maka talibun berubah menjadi taliban. Kenapa begitu? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Di sini kita akan fokus menerjemahkan saja. Jadi teman-teman ikuti saja polanya tanpa pikirkan kaidahnya. Kalau teman-teman mengikuti pola ini insya Allah sudah betul secara nahwunya. Itu untuk nahwu bisa belajar di video yang lain. Saya akan ajarkan dari menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ini kita di sini sekarang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, kalimat positifnya sudah, kalimat negatifnya sudah. Sekarang kita lihat kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatif biasanya diawali dengan kata apakah. Apakah Muhammad seorang mahasiswa? Atau apakah Muhammad adalah seorang mahasiswa? Maka bahasa Arabnya tinggal kita tambahkan a di depannya. A Muhammadun talibun. Bisa juga pakai hal ya. Hal Muhammadun talibun gitu. Itu positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalimat interrogatif A Muhammadun talibun ini tentunya membutuhkan jawaban. Apakah Muhammad seorang mahasiswa? Kita perlu jawab betul dia mahasiswa atau bukan, dia bukan mahasiswa. Gimana cara jawabnya? Kita lihat pada slide berikutnya. Jawaban kalimat interrogatif seperti ini. Interrogatifnya apakah Muhammad seorang mahasiswa? Jadi Muhammadun talibun. Nah, kalau jawaban positif yang artinya kita setuju bahwa Muhammad memang seorang mahasiswa, maka kita akan bilang betul. Bahasa Arab yang kita bilang na'am, atau boleh kita tambahkan na'am huwa talibun untuk lebih meyakinkan lagi orang yang kita ajak bicara. Kalau
bentuk jawaban negatifnya kita akan bilang bukan, dan versi bahasa Arabnya kita bilang la huwa laisa thaliban. Biasanya memang jawabannya seperti ini ya, la huwa laisa thaliban, lengkap seperti ini. Jarang yang cuma jawab la saja, tapi la huwa laisa thaliban. Karena kalau menyatakan ketidaksetujuan itu memang biasanya butuh untuk lebih meyakinkan lagi. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi maka kita tambahkan setelah la itu, tambahkan huwa laisa thaliban, dia bukanlah seorang mahasiswa. Gitu. Ya, ini jawaban dari kalimat interrogatif di mana pertanyaannya a Muhammadun thalibun. Nah, terkadang kalimat interrogatifnya sendiri itu negatif. Artinya pada kalimat pertanyaannya ada kata tidak atau bukan. Jadi kalau Muhammadun thalibun kita bisa ganti menjadi kalimat pertanyaan yang interrogatif. Interrogatifnya negatif. Bukankah Muhammad seorang mahasiswa? Bukankah Muhammad seorang mahasiswa? Misalnya kita lihat Muhammad itu mungkin akhlaknya kurang terpuji dan lain sebagainya, maka padahal dia seorang mahasiswa, maka kita bertanya, bukankah Muhammad seorang mahasiswa? Ya, dalam bahasa Arabnya kita bilang alaisa Muhammadun thaliban. Jadi kita tambahkan laisa ya, alaisa Muhammadun thaliban, dan setelah kata laisa ingat thalibunnya akan berubah menjadi thaliban. Alaisa Muhammadun thaliban. Bisa juga kita tambahkan bi ya, alaisa Muhammadun bi thalibin gitu. Kalau ada bi maka menjadi kasroh thalibin. Ya, tapi di sini kita pakai pola yang ini dulu ya, alaisa Muhammadun thaliban. Nah, untuk jawaban positifnya, kalau kita mengatakan iya dia mahasiswa kok gitu, maka kita bilangnya tentu saja dia mahasiswa, dan versi Arabnya kita bilang bala. Jadi jangan dijawab na'am, tapi jawabnya bala. Alaisa Muhammadun thaliban? Bala. Nah, kalau kita mau bilang bukan, dia bukan mahasiswa, maka kita pakainya na'am. Nah, na'am di sini artinya malah bukan. Jadi menyesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaan pakai alaisa, maka kita jawabnya dengan bala dan na'am. Kalau kita bilang na'am, artinya kita menyetujui apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan Muhammad bukan seorang mahasiswa ya. Kalau kita bilang na'am, berarti kita setuju Muhammad bukan seorang mahasiswa. Tapi kalau kita bilang bala, maka artinya Muhammad mahasiswa kok gitu. Ya, ini ada contohnya dalam Al-Quran. Itu kita kalau dengar ayat ini, alaisallahu bi ahkamil hakimin gitu ya, maka kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ayat ini dengan mengatakan bala wa nahnu bidzalika minasyahidin. Jangan kita bilang na'am. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maka kita bilang tentu saja. Artinya bala. Tentu saja Allah itu adalah hakim yang paling adil. Wa nahnu bidzalika minasyahidin, dan kami termasuk orang yang bersaksi akan hal tersebut. Semoga bisa dipahami ya. Alaisa Muhammadun thaliban, jawabannya antara bala atau na'am. Ya. Next, insyaallah kita akan belajar menerjemahkan kalimat verbal yang pakai kata kerja ya. Jazakumullahu khairan wa barakafikum wa zadakum ilman. Jika ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan ditanyakan di komentar, atau yang tahu nomor saya bisa menghubungi nomor saya langsung. Insyaallah saya balas secepatnya. Saya jawab sebisa yang saya mampu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.